Oke, hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kan kemarin udah download dari GitHub ya Iya, kan, udah. github.com. Nah, terus habis itu master ya namanya. Bentar. Master, ini dia. Ini saya download dulu nih. Saya ulang dari awal. Ini saya taruh di mana ya namanya? Di sini aja deh. Git clone, terus paste URL-nya. Nggak begini nih. Update token. Ini tokennya nih. Ke sini. Ini dari awal lagi ya. Oke, terus habis itu saya masuk ke master. Nah, di sini kan ada project ini kan, PGGSI toko online. Ini saya masukin ke Visual Code. Nah, ini kan masih baru dari GitHub, jadi tinggal Composer, install. Terus ketik lagi PHP artisan ini dulu cp.environmentexample.environment. Baru PHP artisan generate. Oke. Sampai sini ada tanya nggak? Nah, enggak, Pak. Nah, oke. Terus kan di sini juga apa namanya? Ada template kan di sini ya. Template ini Ya, ya. yang akan kita gunain nih template-nya nih. Template-nya pakai yang like sidebar ini. Nah, ini kan kita integrasikan ke dalam si Laravel itu. Ya kan? Nah, contohnya gini. Ini kita buat dulu apa namanya? Controllernya yang akan mengarahin ke template itu. Jadi template-nya di sini juga di dalam template HTML master ini ada this sama asset. Ini di copy aja, di copy terus masukin ke KGSI toko online ini. Setelah itu di copy ke toko online, taruh di paste di ini, taruh public. Nah, ini kan udah masuk ke public nih. Yang ininya nih asetnya. Nah, sekarang kita buat testernya dulu ya. Artisan make controller. Misalkan belajar controller. Ini bersama resource-nya aja. Nah, di sini kan di app http controller belajar controller kan? Udah ada nih. Kita udah buat resource-nya nih. Ya kan? Sampai sini ada tanya nggak? Enggak, Pak. Nah, sekarang kita ke GitHub ya kan? GitHub ini. Di GitHub ini kan tadi kita ke mana? Ke master KGSI ini kan?
Iya. Nah ini kan udah ada nih master KGS ini nih. Nah bisa aja kita buat branch di sini. Kita buat branch. Misalkan di sini adalah Sahid. Nah nanti Sahid developnya di sini aja nih. Branch ini Sahid. Terus habis itu kita buat lagi misalkan Galuh. Nah terus habis itu satu lagi Arkan kan. Iya, Pak. Nah ini branch-nya ada berapa nih? Ada 1, 2, Tiga. 3. Nah ini tambahin lagi misalkan ini saya. Nah ini berarti saya di sini nih. Ya. Nah si Arkan developnya di Arkan, Galuh developnya di Galuh. Kalau saya di ini saya aja ya. Kalau Sahid di Sahid. Ini branch nih, kita bikin branch. Oke, sampai sini tanyain nggak? Enggak. Nah, terus kan misalkan saya pengen ada pembaruan di ini saya nih, Brain. maksudnya Ya. di brand saya aja. Nah, ini tinggal klik ini nih, klik apa namanya? Search GitHub itu control, ya. ya search control ini. Habis itu klik yang apa namanya? Klik yang titik 3 ini, check out to. Sorry, bukan check out to, tapi branch dulu, publish branch. Oke. Sebenarnya dari sini juga bisa sih. Oh ini Masuk. belum ada nih. Check out tuh udah ada? Oh belum ada. Ini branch, publish branch. Sekali lagi, refresh. Oke, apa udah ada belum? Check out tuh lagi. Oh ini belum ada. Kalau belum ada kayak gini, kita restart dulu Visual Code-nya ya. Restart dulu Visual Code-nya, terus ke terminal lagi. Code, masukin lagi. Nah sekarang kita lihat lagi nih di sini. Check out tuh. Oh nggak ada juga, masih belum ada. Coba saya refresh lagi, terus habis itu saya branch, publish branch. Oh, belum ada. Coba check out tuh. Tapi juga bisa sih di sini git check out branch ini saya. Oh, ini tadi nggak ada error. Kok belum ada sih? Lalu bentar ya. Ini branch, terus publish branch. Oh, ya udah pakai cara ini aja nih. Cara kayak begini. Ini di refresh. Terus di sini di pull. Isu. Branch ini, klik branch. Nah, di sini coba ya kita pakai ini aja. Di remove nih ya. Jadi intinya kita ulang dari awal nih. Ya kan? Ya. Branch. Nah, tadi kan branch-nya nggak ada nih. Sekarang tinggal master aja. Kita buatnya dari sini aja nih. Kita buatnya dari sini. Klik ini, search control, terus habis itu klik branch ini, terus habis itu create branch. Di sini misalkan Sahid. Tar dulu, ini dulu deh. Ini saya. Enter, ini origin master. Oke, berarti kan di bagian ini kan kita udah ke ini saya nih. Nah, terus ada pembaruan dari ini, dari apa belajar controller ini. Saya buat file belajar controller. Nah, setelah itu tinggal ini di commit. Ini publish ini brand saya gitu kan. Brand saya. Itu tinggal di checklist ini, klik ini. Terus habis itu, ini kan branch-nya masih di saya nih. Langsung push saja. Ini the branch, ini saya, dia belum ada. Now, would you like to publish this brand? Yes, oke. Okay.
Tunggu bentar. Sampai sini tanyain nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Nanti kan itu kan ini buat ngebrandnya kan, harus masukin GitHub dulu nggak Pak ke Visual Studio Code-nya? Kenapa? Oke, itu kan ke GitHub. Terus buat eh, supaya bikin branch baru tuh harus nyambungin ke akun GitHub kita dulu nggak sih? Iya, akan lihat GitHub kita dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah sih Pak, kayaknya yang tadi aja. Saya masih bingung soalnya kalau buat apa bikin branch itu saya masih bingung kalau buat TVS Visual Studio Code. Ya kan sekarang belajar, biar nggak Iya. bingung. Nah, Oke. Nah sekarang ini kan brand saya kan udah dibuat nih. Sekarang saya pengen buat brand sekalian nih. Brand Arkan, Sahid, sama Galuh kan. Berarti kan tinggal klik klik ini, terus habis itu brands, create brands from Sahid ya kan. Nah ini pilih ke origin master. Nah nanti dia akan ke origin. Nah ini Sahid ini udah ada nih. Nah ini harus ada pembaruan nih. Misalkan contohnya ini dari brands Sahid. Saya save. Nah, dengan membuat kalimat ini aja ada pembaruan kan di sistem kan. Nah, ini saya push ke brand Sahid. Ya kan? Ini saya commit terus saya push. Posisinya lihat di sini harus ada di Sahid ya di bawah ini nih. ya Pak. Ini oke. Nah, kalau misalkan kita cek di GitHub, saya refresh. Nah, ini saya sama Sahid ada pembaruan kan. Nah, masternya ini nggak diapa-apain masternya. Oke? Oke, oke. Masternya ini nggak diapa-apain. Jadi dia master nih biarin aja kayak gini. Tapi kita developnya di bagian ini nih. Ini saya, terus Sahid. Itu ya. Ya Pak. Terus satu lagi, bikin lagi. Misalkan Sahid udah. Arkan kan. Arkan sih. Ini klik dulu nih. Brands. Create brands from Arkan. Ini origin master. Terus misalkan di sini kasih aja misalkan return view atau enggak gini aja nih. H1 H1 ya kan, ini belajar. Nah ini kan kayak begini aja udah ada pembaruan di sistem ini. Brands Arkan ini posisinya di Arkan, saya klik commit, setelah itu tinggal push saja. Ini dia pengen memberitahukan kalau ingin membuat sebuah brands Arkan, tinggal oke. Terus kita refresh lagi di browser. Nah ini Arkan udah ada. Sampai sini ditanyain nggak? Sampai sini ditanyain nggak? Ya, Pak. Kayaknya udah lumayan paham Pak Sekali lagi, biar paham lagi, bikin lagi. buat branch. Sekali lagi bikin branch lagi ya. Ini bikin branch. Terus apa lagi nih? Galuh. Galuh. Ya Galuh. Galuh. Terus Ini origin master. Ini kan posisinya udah di Galuh nih. Ya. Nah, misalkan di sini ada penambahan lagi, belajar Laravel. Ya kan? Setelah itu di sistem otomatis ada pembaruan kan? Ya. Nah, ini tinggal di commit aja ini dari branch Galuh. Untuk itunya bebas kan Pak? Komitnya ya. Kata-katanya. Iya. Ini tinggal push. Posisinya udah di Galuh nih ya, di bawah ini nih Galuh. Push. Ini oke. Tunggu loading. Terus habis itu tinggal di refresh. Nah, Galuh udah ada. Gitu ya. Berarti posisinya udah ada semua nih satu-satu. Jadi ini posisinya Galuh, Sahid, Arkan, Arkan. Jadi nanti misalkan saya pengen pakai punyanya si Galuh, berarti tinggal saya klik ini bawah ini, berarti tinggal pilih Galuh. Terus misalkan saya pengen lihat punyanya si siapa Sahid, tinggal ke Sahid ini. Punyanya Arkan, tinggal ke sini. Gitu ya. Ya Pak.
Sampai sini tanyain nggak? Lumayan paham, Pak. Lumayan paham. Nah, ini kita ke controller, cara membuat controller seperti ini tadi, PHP Artisan Make Controller, terus habis itu bersama resource-nya. Nah, ini kan kita bikin sebuah rute baru di sini. Rute baru di bagian web.php. Nah, ini misalkan root get, tinggal enter aja, misalkan ini belajar dulu, belajar, terus ini kosongin parameternya. Ini return view, bukan return view, return aja. Ini saya kasih H2 deh. Contoh aja H2. Terus ini berasal dari apa? Rute baru ya, root baru lah gitu. Ini kan saya ada pembaruan di sini. Terus di sini PHP Artisan Ser. Terus tinggal klik aja URL-nya. Nah, ini kita ke root belajar. Sesuai dengan root yang tadi ya, yang tadi kita buat. Kok belajar nggak ada? Belajar controller yang gitu. Enggak, kan nggak ada controllernya. Oh, itu ya. Nggak ada controllernya. Kita belum ke controller ini. Ini kenapa tidak mau dia? 404. Ini ke sini. Terus ini belajar. Loh, kok not found? Oh, ini ada posisinya. Ini punya siapa nih? Oh, ada server yang lain jalan. Jadi saya pakai yang ini. Ini belajar. Nah, itu dia. Tadi ada server yang lain jalan. Ya. Itu ya. Ini dari si rute baru ini. Nah, ini posisi saya kan ada di Arkan nih. Berarti kan kalau misalkan itu kan di sini. Belajar rute. Tinggal commit, terus habis itu tinggal push. Nah, ini jatuhnya di Arkan. Galuh sama si Sahid nggak ada. Nggak ada kan? Tuh, nggak ada kan? Nah, Galuh juga nggak ada. Di saya pun juga nggak ada. Di ini saya juga nggak ada. Nah, jadi yang tadi itu kerjaannya si Galuh. Siapa? Arkan ya? Arkan. Ya. Ya. Nah, itu. Jadi kita bisa bagi-bagi job gitu. Misalkan bagi-bagi jobnya gini nih. Ini kan template ada banyak ya, template nih, halamannya, page-nya ya. Page-nya kan ada banyak. Kita tuh nggak bisa ngerjain nggak bisa ngerjain sendiri. Nah, ini kita bagi-bagi nih. Misal, kok ke sini? Ya oke lah. Oh, ganti template aja. Ke sini. Mana sih? Di sini ya. Nih, ke sini. Nah, di sini ada template nih, dashboard. Siapa yang ngerjain bagian dashboard ini? Terus habis itu page, modul-modul lah, ini modul-modul. Nah, sekarang saya ajarin ini dulu ya, template-nya ya. Cara cara untuk bikinnya gitu loh. Nah, ini coba kalau misalkan kasih parameter ya. Ini kasih parameter, kali sebuah parameter seperti ini. Misalkan di sini adalah variabel nama, ya kan. Terus ini adalah variabel nama. Nah, terus ini sedang belajar. Terus di sini nama. Ini saya refresh lagi bagian belajar. Harusnya error. Not found. Oke, saya refresh. Nah, itu ada parameter. Kalau parameter misalnya nama PBO. Oh, nggak ada juga. Function ID/O. Oh, ininya kurang ini ya. Kurang ini. Nah, coba saya refresh lagi. Oh, kok nggak ada sih? Belajar PBO. Coba kalau ini bisa nggak sih? Kalau ini parameter ini. User ID, oke. Misalkan ini tadi rootnya adalah user. Oke, ini user kan. User, terus slash test. Oh, bisa ya? Padahal tadi sama ya kayak gitu tadi.
Apanya yang beda? Ini kan sama kan, sama yang di bawah ini. Nggak ada yang beda. Masa spasi doang. Oke, ini coba lagi ya. Ke belajar, sini. Belajar / PBO. Oh, Ada 2 kali tuh, Pak. nggak ada. Rootnya cuma 1 ini. Belajar. Oh, ini nggak usah pakai variabel. Sorry. Ini nggak usah pakai variabel, tapi di sini variabel. Nah, ini baru bisa. Nah, gitu. Ini parameter nih. Di Laravel tuh ada parameter di sini. Misalkan kalau tadi kan ada produk. Terus di sini nama ID produknya 1. Nah, ID produknya 1 itu punyanya siapa gitu kan. Ini belajar kan. Ya, misalnya contoh ya kalau di URL Laravel ya. Produk 1 gitu kan. Nanti dia akan muncul 1 tuh apa gitu. Contohnya kayak gini nih. Kayak di Shopee. Nah, ini kan Shopee kan ada banyak nih produk-produknya nih ya. Nah, ini masuknya kategori-kategori nih. Di sini ada kategori elektronik, komputer, handphone, dan lain-lainnya. Misalkan kalau kita klik elektronik, dia akan larinya ke elektronik kan, alamat elektronik ini. Nah, ini contohnya ini adalah nama rutenya. Yang ini adalah nama parameternya gitu. Cuma dia dipisahkan pakai titik. Ini gimana cara buatnya ya? Kayaknya pakai DNS nih. Nah, gitu contohnya ya. Nah, ini di sini juga ada lagi. Ada lagi kategori-kategorinya. Nah, ini nanti kita bikin seperti ini, kurang lebih. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Hitnya apa hit? Ada hit ya sih. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya kasih contoh gimana cara ini integrasi ke Laravel. Ya, Pak. Contoh, Pak. Contoh ya. Nah, ini buat belajar nih. Ini buat belajar. Ini saya push aja nih, push ke Arkan ya. Belajar rute parameter. Commit Push. Jadi kalau main pakai Visual Code tinggal ini gitu ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya tinggal check out mau pindah kemana ininya atau enggak tinggal ke sini nih. Misalkan posisinya ada di saya nih, posisinya di saya. Ini saya, thread ya kan. Nanti saya ajarin juga gimana caranya misalkan kalau ada kerjaan gini, kerjanya misal gini. Saya ada pembaruan nih, kita bikin template ya kan, bikin template terus habis itu kita satuin kan di kalian kan nggak ada tuh template-templatenya, nanti gimana caranya di kalian tuh supaya ada. Oke, kita lanjut ke sini ya, ke belajar controller ini ya. Ini kita ke return view master, ini baru contoh ya, contoh. Nanti kita nggak akan gunain belajar controller ini. Ini hanya sebagai bahan belajar. Nah, di Laravel juga ada folder resource, ini fungsinya untuk menampung view-view-nya kan, menampung view. Jadi tinggal klik new file, misalkan namanya master.blade, formatnya harus .blade.php. Oke, sampai sini ada tanyain nggak? Sampai sini belum ada. Terus kita cek lagi di bagian HTML master ini. Di bagian HTML master ini kan ada file index, tinggal klik open file, terus kita kearahkan ke master HTML master, terus habis itu HTML like sidebar, cari index. Nah, ini template masternya nih. Ini template masternya. Tinggal di Ctrl A, Ctrl C, masukin ke master.blade, Ctrl V. Oke, sampai sini ada yang tanya lagi? belum, Pak. Nah, ini saya save, terus saya refresh lagi, server masih jalan. Saya refresh, udah buat rutenya belum? Nah, ini belum ya, belum dibuat rutenya ya. Nah, kita akan arahkan dari rute ini ke controller, dari controller ke view. Jadi di sini juga belum dikasih return view, arahkan ke bagian master.
Blade-nya nggak ikut ya, cuma bagian depannya aja yang dikasih di sini view master gitu ya. Berarti kan dia akan ke arah ke file master.blade.php. Nah, sekarang kita buat web.php-nya. Ini bagian master template belajar. Saya save, terus saya bikin root baru. Misalkan get aja dulu, terus habis itu di sini apa ya, master. Ini hapus, nggak butuh. Nah, ini arahkan seperti ini. app, http, arahkan ke bagian controllers, terus habis itu belajar controller. Titik 2, kelas, ke kelas index. Kalau nggak salah gini ya. Bukan. Gini ya. Kalau tidak salah, tapi kalau, oke, coba ya. Kita coba dulu, kalau error nggak apa-apa. Ini saya refresh, bukan refresh. Di sini, bagian ini saya refresh. Undefined use asumsi index. Oke, nggak apa-apa. Ini yang berarti error kan di sininya. Di sini tinggal gini. Terus ini gini. Terus ke sini. Terus ke bagian ini. Oke, setelah itu saya refresh lagi. Oh, invalid. Cek lagi. Dan itu malam berarti ini nanti mobil Ini seperti ini ya. Nah, posisinya ini kayak begini. Oke. Ini saya refresh. Yang bagian ini saya refresh. Nah, setelah itu ke bagian slash master. Nah, ini. Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini ada yang tanyain nggak? Nah, ini kan udah buat master nih. Nah, terus di sini posisinya ada di brand saya. Ini saya taruh lagi integrasi ke Laravel. Ini saya commit, terus saya push. Posisinya di checkout-nya di saya ya. Oke, terus habis itu ini saya refresh. Nah, ini kan di kalian kan nggak ada nih. Di kalian tuh nggak ada tuh. Di kalian nggak ada. Ini harus saya compare dulu. Saya merge. Ini cara merge ya. Belajar, branch, terus habis itu merge. Ya oke lah, gini aja dulu ya. Ini komennya bebas apa aja. Ini create pull request. Terus habis itu tunggu seperti ini, lalu ke dari ini saya ke master kan. Merge, confirm merge. Nah setelah itu, nah di bagian master kan udah ada nih. Mana nih integrasi ke Laravel, ini kan commit saya nih ya. Ini commit saya. Commit dari ini saya ini, punya saya ini. Nah sekarang kalian kan nggak ada tuh template dari saya ini kan nggak ada nih. Dari misalkan branch kalian nih, kalian ke branch ini nggak ada kan? Saya close all. Saya ke mana sini? Arkan, coba cek di sini. Nah di Arkan nggak ada kan? Di Galuh juga nggak ada kan? Di Sahid nggak ada juga. Nah, karena ada pembaruan di master, kalian tinggal klik ini, klik console source control, terus habis itu klik ini, pull. Pull itu tuh otomatis ke master. Oke, ini saya refresh. Terus kita cek lagi di sini. Oh, kok tidak ada sih bagiannya. Git
pull master ini di Sahid ya. Git pull master dulu. Git check out pull from master ini. Ya. Dari master ini ya, pilih ya. Oke, nah ini sekarang ada tambahan baru kan dari Arkan nih, ya kan? Oke, merge branch of master. Ini ada tulisan kayak gini, ini biarin aja, diabaikan. Tinggal klik change discard all. Oke, gini aja. Unmerge file. Oke, cancel. Ini gini aja, commit all stack of this. Apa nih? Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini tanyain nggak? Enggak, Pak. Belum. Refresh progress. Tunggu. Belum ada pertanyaan nih? Belum. Git fatal merge cannot amend. Oke lah, ini gini aja dulu. Ini Sahid. Masuk ke Sahid. Oke, terus ke coba misalkan di Sahid nih. Di Sahid ini mau ada perubahan lagi nih. Mau ada perubahan. Ini HTTP controller. Oh, ininya nih. Ini agak ada error. Nah, ini misalkan ini dihapus aja nih. Dihapus, terus ini juga dihapus, di bagian ini juga hapus. Oke, terus ada lagi nggak errornya? Kita cek lagi. Errornya nggak ada ya. Coba misalkan di terminal lagi. Saya ini PHP artisan ser. Oke, terus tinggal ke apa tadi? Belajar. Not found, cek lagi nih. Ini ada yang error. Gimana ya errornya? Web.php. Oh, master, sorry. Master. Nah, ini punyanya si Arkan. Itu ya, ada lagi nggak yang tanyain? Misalkan nih si Arkan pengen buat motong-motongin ini nih, motong-motongin misalkan ke bagian menu ini nih. Menu ini dipotong sama si Arkan. Maksudnya biar dipisah. Ini tinggal kita view inspect element. Kita cek ini. Di sini. Ini bagiannya di mana nih, kelas apa? Oh, kelas left sidebar. Oke. Tinggal di sini, tinggal ke bagian apa namanya? Bagian resource, terus views. Ya, resource views, terus master.blade ya. Tadi nama kelasnya adalah left sidebar. Left side. Nah, ini bagian ini kan. Nah, yang ini di-cut nih. Di-cut. Nah, otomatis kan di sini kan hilang ya, otomatis harusnya. Nah, hilang kan menu ini. Nah, ini kita pindahin ke bagian ini, bagian views. Terus bagian di sini kasih namanya komponen, folder komponen. Nah, di komponen ini ada file namanya menu admin.blade.php. Nah, ini tinggal paste di sini. Nah, ini kan masih tetap aja nih, masih tetap kosong karena kan belum di-include ke dalam master.dat ini. Sekarang kita include aja. Caranya gini, include. Nama filenya adanya di mana? Folder komponen, ya kan? Folder komponen, titik, nama filenya adalah menu admin. Oke. Nah, seharusnya ketika di refresh, harusnya udah ada. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini ada yang tanyain? Enggak adanya, Pak.
Nggak ada. Serius nih nggak ada. Nah, Nih, kan nanti kan ada videonya jadi bisa ditonton ulang. oke. Tugas kalian nih, apa namanya? Kalian siapa ya? Maksudnya yang motong-motong template siapa tuh kan? Yang motong-motong template. Nah, terus ada juga yang buat migration. Nah, kalau kita ngomongin toko online kan project kita kan namanya toko online nih. Nah, di toko online itu enakan di sini aja deh. Draw, ayo. Nah, di toko online ini yes. Tunggu dulu bentar loading. Ke shape general basic fan enggak bukan UML. Oke. Nah, ini di sini nanti saya share juga nih link yang ini. Ininya. Oke. Di sini bikin dulu nih. Ini migration kategori. Terus ini PK-nya adalah ID. Ini adalah string. Namanya adalah misalkan name kategori. Terus ini biarin aja. Terus setelah itu, ini kalian juga sekalian belajar ini kan, database kan. Terus habis itu di sini produk, table produk. Products ya. Ini juga ini kalau di Laravel tuh S. Ini ID-nya adalah 1. ID PK-nya adalah ID, maksudnya PK itu primary key. Ini string. Tipenya terus ini misalkan name product, terus habis itu di sini apalagi ya, kategori, ID kategori gitu kan. Kategori bukan. Ini tuh integer ya, bikin integer ya. Terus ini relasinya ke kategori underscore ID. Nah, contohnya buatnya seperti ini dulu nih. Buatnya seperti ini dulu. Ya kan? Bisa diperbesar ya. Bisa diperbesar ini. Nah, contohnya buatnya seperti ini dulu. Ini saya share. Nah, ini nggak usah dibatasi. Siapa saja yang memiliki link ini. Editor aja saya ganti. Ini saya copy. Saya taruh di chat aja ya. Saya taruh di chat. Itu nanti kalian simpen dulu. Nah, ini kan kita bikin analisanya. Nah, di bagian ini contohnya saya pengen bikin kategori nih. Ini udah di-push belum ya? Belum di-push ya, yang dipotong ini ya. Ini apa sih? Oke, ini aja nih. Yang di bawah ini. Oke. Nah, ini di sini. Oke. Ini siapa nih? Brands Sahid. Ini di commit. Terus habis itu push ke Sahid. Oke, saya coba cek dulu di GitHub. Tunggu bentar. Nah, ini kan udah ke brand Sahid nih. Coba kita cek ke Sahid. Mana ya? Oh, ini udah nih.
ke Brand Syahid, ke bagian ini. Tahu dulu Brand Syahid mana Brand Syahid. Nah di Brand Syahid ini tambahin nah ini udah tambahan ya. Cuma di sininya coba cek lagi. Tunggu dulu. Oh udah ada nih. Nah nih. Nah dari Syahid kan udah ada nih. Ntar tinggal di compare. Terus habis itu ini di merge ya. Bagian merge. Kalau udah kerjaannya udah kelar tinggal merge. Terus habis itu tunggu dulu, tinggal merge pull request, confirm merge. Udah. Nah, setelah ini ke brand saya dulu nih. Ke brand saya nih ya. Ke brand saya, ini saya. Yes. Ini saya. Oke, setelah itu tinggal di sini. Klik ini, pull from master. Ke bagian master. Nah, sekarang udah ada bagian ini. Komponen sekarang di punya saya juga ada resource views komponen yang ada dari branch-nya si Syahid. Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini tanyain nggak? Sampai Pak, sini. kalau di pool gitu berarti masternya juga keubah, Pak. Kenapa? Kalau tadi kan punya saya kan di pool ke master, berarti nanti masternya juga ngikut yang punya saya itu, Pak. Ganti apa? Ya tinggal Tadi pull. kan di pool ke master. Nanti masternya keubah nggak ini sana? Masternya juga keubah. Gitu. Ini kalau master itu gabungan dari branch ini. Jadi master tuh jangan diapa-apain ya. Pokoknya kalau itu kalian jangan pushnya ke master, tapi pushnya ke branch kalian ini, branch masing-masing. Kalau udah selesai kerjaannya, baru ke pushnya ke master. Tapi kalau belum jangan dulu. Gitu ya. Ya. Sampai sini tanya nggak? Sampai sini tanya nggak? Coba gini dulu aja dulu ya belajarnya ya. Nanti kalau udah bisa, kita ke bagian ini. Ke bagian apa? Migration ini nih. Ini saya kasih nama analisa sistem. Nah, nanti kalau udah bisa, ntar kita ke analisa sistemnya ya. Oke? Ada tanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup nih ya. Kalau nggak ada, saya tutup dulu. Kita belajarnya segini aja dulu. Ntar besok kita lanjutin lagi. Besok jam berapa, Pak? Berapa ya? Siang kayaknya. Siang kayak gini juga kali. Soalnya paginya ngajar dulu saya. Oke? Oke. Ya udah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.